Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Haris Kurniawan, NIM J1B 018004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang erodibilitas tanah. Erodibilitas tanah merupakan kepekaan tanah terhadap erosi atau mudah tidaknya suatu tanah untuk dihancurkan oleh kekuatan jatuhnya butir-butir hujan atau oleh kekuatan aliran permukaan. Selanjutnya ialah proses erosi tanah. Di daerah yang beriklim tropis, aliran air adalah salah satu penyebab utama terjadinya erosi, di mana proses terjadinya erosi terdiri dari 3 tahapan, yakni pertama, tahap pengelupasan. Proses awal erosi diawali dengan proses pengelupasan oleh air hujan, di mana percikan air hujan adalah media utama dalam pengelupasan partikel dalam tanah. Prosesnya adalah ketika butiran air hujan mengenai permukaan tanah, maka partikel tanah akan terlepas dan terhempas ke udara. Proses ini akan berlanjut ke proses pengangkutan oleh aliran air tanah. Yang kedua, tahap pengangkutan atau transportation. Proses setelah terjadinya pengelupasan oleh air hujan yang menghasilkan partikel tanah adalah proses pengangkutan, di mana ketika partikel tanah terlempar ke udara, maka partikel tersebut akan kembali jatuh ke bumi akibat gravitasi bumi. Pada lahan yang miring, partikel tanah tersebut akan tersebar ke arah bawah, searah dengan lereng di mana partikel tanah tersebut akan menyumbat pori-pori tanah. Partikel air hujan yang tadi akan menimbulkan pembentukan lapisan tanah yang keras pada lapisan tanah di bagian permukaan. Kemudian, ini mengakibatkan penurunannya tingkat kapasitas dan laju inflasi di tanah, di mana pada kondisi intensitas hujan akan melebihi laju inflasi yang akan menimbulkan genangan air di permukaan tanah, yang kemudian akan menjadi aliran air di permukaan tanah. Aliran ini yang nantinya digunakan untuk mengangkut partikel-partikel yang terlepas tadi. 3. Tahap pengendapan atau sedimentation. Proses sedimentasi berlangsung ketika energi aliran di permukaan mulai menurun dan tidak mampu lagi untuk mengangkut partikel tanah yang terlepas. Proses sedimentasi tersebut terjadi sementara yang berada di lereng yang bergelombang seperti bagian lereng yang cekung dan dapat menampung endapan partikel yang hanyut oleh aliran air. Ketika hujan turun lagi, maka endapan sementara tadi akan terangkut kembali menuju dataran yang lebih rendah. Proses pengendapan terakhir ini terjadi di kaki bukit yang relatif datar, daerah sungai dan waduk. Jika pengendapan terjadi di daerah sungai, maka partikel tanah dan unsur hara yang terlarut dalam aliran permukaan akan mengalir
dan akan menyebabkan pendangkalan. Besar atau kecilnya, terjadi erosi bergantung pada kuantitas suplai material yang terlepas dan juga kapasitas media pengangkutnya. Apabila media pengangkutnya memiliki kapasitas yang lebih besar, maka suplai material yang terlepas, maka proses erosi akan dibatasi oleh pelepasan. Begitu juga sebaliknya. Apabila kuantitas suplai material melebihi kapasitas, maka proses erosi akan dibatasi oleh kapasitas. Slide selanjutnya, bentuk-bentuk erosi. Pertama, erosi lembar atau seal interior erosion. Erosi ini meliputi pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari suatu permukaan bidang tanah. Selanjutnya, menyumbang sedimen paling besar dibandingkan dengan bentuk erosi lainnya. Yang kedua, erosi alur atau rill erosion. Erosi ini meliputi air berkonsentrasi dan mengalir pada tempat-tempat tertentu di permukaan tanah, sehingga proses penggerusan tanah banyak terjadi pada tempat tersebut, yang kemudian membentuk alur-alur. Alur-alur tersebut akan hilang saat dilakukan pengolahan tanah atau penyiangan. Yang ketiga, erosi parit atau gully erosion. Erosi ini meliputi aliran permukaan dengan volume yang lebih besar berkonsentrasi pada suatu cekungan, menyebabkan kemampuannya menggerus menjadi sangat besar, sehingga mampu membentuk parit yang dalam dan lebar. Tidak dapat dihilangkan hanya dengan pengolahan tanah biasa. Slide selanjutnya, yakni faktor-faktor edibilitas tanah. Faktor-faktor edibilitas tanah meliputi sifat-sifat tanah, yakni sifat fisik, mekanik, hidrologi, kimia, geologi atau litologi, mineralogi, dan biologi, termasuk karakteristik profil tanah seperti kedalaman tanah dan sifat-sifat dari lapisan tanah. Selanjutnya, faktor erosi lainnya yakni erosivitas, topografi, vegetasi, fauna, dan aktivitas manusia. Faktor pengelolaan atau perlakuan terhadap tanah. Slide selanjutnya, sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang berhubungan dengan bentuk atau kondisi tanah asli. Sifat tanah berperan dalam aktivitas perakaran tanaman, baik dalam hal absorpsi unsur baru atau air maupun oksigen, juga sebagai pembatasan gerakan akar tanaman. Sifat fisik tanah terdiri dari tekstur, struktur, jenis mineral, kedalaman tanah, dan kesuburan tanah. Selanjutnya, peran bahan organik dalam tanah. Peran bahan organik dalam tanah antara lain berperan pada
proses pembentukan dan pengikatan, serta perstabilan agregat tanah. Selanjutnya, pengikatan dan penstabilan agregat tanah oleh bahan organik dilakukan melalui pengikatan secara fisik butir-butir primer tanah oleh mailia jamur dan atau akar-akar halus tanaman, dan pengikatan secara kimia. Bahan organik yang masih berbentuk serasah seperti daun, ranting, dan sebagainya yang belum hancur yang menutupi permukaan tanah merupakan perlindungan tanah terhadap kekuatan perusak butir-butir hujan yang jatuh. Bahan organik juga menghambat aliran permukaan, sehingga kecepatan alirannya lebih lambat dan relatif tidak merusak. Bahan organik yang sudah mengalami pelepukan mempunyai kemampuan menyerap dan menahan air yang tinggi sampai 2 atau 3 kali berat keringnya. Slide selanjutnya, pengaruh bahan organik. Pengaruh bahan organik ini meliputi memperlambat aliran permukaan, meningkatkan infiltrasi tanah, dan memantapkan agregat tanah. Slide selanjutnya, struktur tanah yang terdiri dari stabilitas agregat tanah sangat berpengaruh terhadap kemantapan pori tanah. Tanah-tanah yang mudah terdispersi atau agregatnya tidak stabil, pori-porinya mudah hancur atau tertutup oleh liat atau debu. Laju dan kapasitas infiltrasi tanah mengalami penurunan. Bentuk dan stabilitas agregat serta persentase tanah yang teragregasi sangat berperan dalam menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Tanah yang paling peka terhadap erosi adalah tanah yang paling rendah persentase agregasinya. Tanah-tanah dengan tingkat agregasi tinggi, struktur kersai atau granular, sarang tingkat penyerapan airnya lebih tinggi daripada tanah yang tidak berstruktur atau susunan butir-butir primernya lebih rapat. Slide selanjutnya, jenis mineral. Antara lain, jenis mineral sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Liat yang mempunyai nisbah silika terhadap sekuioksida lebih besar dari nilai kritikal. Umumnya plastis dan mengembang jika basah, sedangkan yang mempunyai nisbah umumnya kersai dan tidak mudah tererosi. Mineral liat simetit mempunyai nisbah silika terhadap sekuioksida yang tinggi, dan diketahui bahwa tanah yang banyak mengandung liat ini bersifat mengembang dan plastis jika basah, sehingga agregatnya tidak begitu stabil dalam air, dan oleh karenanya mudah tererosi. Mineral liat kaolinit
yang mempunyai nisbah silika terhadap sesquioksida rendah, bersifat tidak mengembang dan hanya sedikit plastis jika basah, dan membentuk agregat yang stabil. Kepekaan erosi tanah dengan mineral lilit berada di antara liat smetit dan kaolinit oksisol yang mengandung sesquioksida tinggi dan silika yang rendah, membentuk agregat yang stabil dan tahan terhadap erosi. Slide selanjutnya yakni kedalaman dan sifat lapisan tanah. Kedalaman tanah dan sifat-sifat lapisan tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman. Pertumbuhan vegetatif tanaman yang cepat akan memperbesar kebutuhan air untuk proses evapotranspirasi. Kandungan air di dalam tanah akan cepat menurun, termasuk air di dalam pori akan menjadi cepat kosong yang memungkinkan terjadinya penyerapan air dari hujan berikutnya. Merupakan karakteristik profil tanah yang berpengaruh terhadap erodibilitas tanah. Kedalaman tanah sampai lapisan kedap atau bahan induk akan menentukan jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Sifat lapisan tanah sangat berpengaruh terhadap laju peresapan atau ke dalam tanah. Jumlah dan laju peresapan air ke dalam tanah sampai lapisan kedap sangat menentukan besarnya aliran permukaan. Dan hal ini sangat menentukan daya rusak dan daya angkut dari aliran permukaan. Tanah-tanah yang dangkal seperti entisol umumnya mempunyai kemampuan untuk menampung air relatif rendah. Sedangkan pada tanah-tanah yang tergolong ultisol atau alvisol, keberadaan horizon bawah permukaan yang bersifat kedap dan menjadi faktor penghambat proses peresapan air ke dalam tanah. Dan slide yang terakhir yakni kesuburan tanah. Kesuburan tanah antara lain pengaruh kesuburan tanah terhadap erodibilitas tanah berpangkal pada kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Pada tanah yang relatif lebih subur, pertumbuhan tanaman akan relatif baik, berdampak pada tingkat kemampuan penyerapan air oleh tanah. Pada lahan yang subur, keberadaan sumber-sumber bahan organik tanah akan lebih terjamin. Peranan bawah organik dalam menentukan kepekaan tanah terhadap erosi sangatlah penting. Perbaikan porositas pada tanah-tanah yang subur juga dapat terjadi karena pengaruh pertumbuhan akar tanaman. Lubang-lubang bekas perakaran atau celah-celah yang terbentuk di sekitar perakaran akan meningkatkan kemampuan tanah untuk melewatkan air. Pada tanah yang subur, kehidupan biota tanah juga akan lebih baik. Biota tanah seperti cacing sangat berperan dalam perbaikan sifat fisik tanah. Mikroorganisme tanah juga merupakan faktor penting dalam ekosistem tanah. Di antaranya berpengaruh terhadap stabilitas agregat tanah. Sekian persentase dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.